Jamaah ini banyak konsekuensinya. Dari konsekuensi jamaah, tidak boleh ada sholat Jumat. Tidak boleh ada sholat Id, kecuali dengan izin pemerintah. Kecuali dengan izin pemerintah. Itu konsekuensi jamaah. Karena itu di kota Madinah, sholat Jumat itu cuma di satu tempat. Di mana tempatnya? Di Masjid Nabi SAW. Padahal masjid-masjid banyak. Kampung Al-Ansor itu tiap kampung ada masjidnya. Nah itu kita baca ya di banyak hadits. Ya, ada sebagian haditsnya misalnya Mu'adz bin Jabal dia imam di masjid mana begitu. Ya. Dia sampai pernah dibahas di pembahasan fikih, Mu'adz bin Jabal ikut sholat bersama Nabi di Masjid Nabi, di Masjid Nabawi. Setelah itu dia pulang ke masjidnya sendiri. Ya. Lalu Mu'adz bin Jabal mengimami jemaah masjidnya. Jadi mereka punya masjid, tapi Jumat itu tidak ada Jumat kecuali di mana? Di Masjid Nabawi. Ya. Ini berjalan di masa Abu Bakar, masa Umar bin Khattab. Ya. Nanti di masa Utsman bin Affan, ketika umat Islam sudah semakin banyak, ya, maka mulai diizinkan ada Jumat di selain apa? Masjid Nabawi, karena memang diizinkan oleh pemerintah. Maka asalnya penegakan Jumat itu tidak boleh kecuali dengan izin pemerintah. Hanya saja sangat disayangkan ya kita di Indonesia ini, pemerintah tidak memberikan ketentuan seperti itu. Akhirnya setiap orang bikin Jumat, setiap orang bikin Jumatan. Siapa saja mau bikin Jumat, dia bebas bikin Jumat. Ya. Akhirnya kita mengalami banyak masalah di mimbar-mimbar Jumat ini. Ya. Ada yang kerjanya di atas mimbar, ya cuma baca satu ayat, satu hadits, sedikit-sedikit sikat pemerintah. Ya. Sedikit-sedikit menghantam yang sana. Ya. Menuduh korupsi sana. Nah, ini kan jadi tidak bagus. Nah, kenapa Jumat itu harus dengan izin pemerintah? Salah satunya itu karena Jumat memang adalah sarana untuk menegakkan agama. Iya. Makanya dia masuk di situ bersama jamaah. Sama dengan hari Id. Tidak boleh ada yang melakukan Id, ya, menentukan ini sudah masuk hari Id, kecuali dengan ketentuan pemerintah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun, wal adha yawma tadhahun." Puasa itu hari kalian semua berpuasa. Berbuka itu hari kalian semua berbuka. Ya. Maksudnya kalian Idul Fitri, hari kalian semua beridul fitri. Dan hari raya kurban, hari kalian semua berkurban. Sandarkan kepada keseluruhan umat, kepada kebersamaan. Ya. Jadi kalau ada yang berkata pemerintah tidak usah ikut campur di dalam penentuan masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Ya. Biarkan umat Islam sendiri yang mengurus. Ini orang tidak mengerti fikih dalam agama. Paling sedikit kalau dia baca buku-buku tentang politik syar'i, itu ada buku-bukunya tentang politik syar'i. Ya. Misalnya baca buku Ibnu Jama'ah tentang hak-hak pemerintah dan hak-hak rakyat. Disebutkan di situ dari hak pemerintah salah satunya dia yang menentukan penegakan Jumat, Idul Fitri, masuk dan keluarnya Ramadan, itu hak mereka disebut. Iya. Tapi ini kalau kita bahas, ini hal yang aneh didengar oleh sebagian orang. Kenapa? Sebab yang beredar tidak seperti itu. Tapi kalau kita ingin mengkaji kembali kepada ilmu, itu tadi ilmunya. Itu dalilnya. Saya sudah sampaikan. Ya. Dan ini bukan hal yang aneh di kalangan para ulama. Perkara yang disepakati. Ibnu Hajar menukil apa? Kesepakatan. Ibnu Abdul Bar menukil kesepakatan di kalangan para ulama. Iya. Baik. Nah ini dari hal-hal yang banyak manusia melanggar di sini. Jelas ya? Karena itu kalau ingin diukur dengan ukuran syar'i, indah sekali. Iya. Sebuah negeri itu kalau berjalan dengan prinsip syariat, maka mereka Jumatnya juga enak, hatinya itu bersatu. Iya. Hari idnya bersama.
hari idnya bersama. Ya. Nah seperti kondisi yang sering kita alami, ya kemarin saja ada yang orang-orang masih puasa, dia tanggal 28, 27 sudah lebaran. Ya. Nah, ini dari hal-hal yang apa? Tidak benar. Ya. Ini keluar dari tuntunan syariat kita. Baik. Jadi ini beberapa perkara yang terkait dengan kewajiban berjamaah. Ya. Jadi mana jamaah saya sudah terangkan. Kewajiban berjamaah itu juga sudah saya jelaskan. Dan jemaah dalam sholat Jumat dan sholat Id juga saya sudah uraikan.